Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni Amin dari PMT 6A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagan multimedia pembelajaran. Yang pertama, makna multimedia sebelum tahun 1980, yaitu kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, misalnya tulisan, grafik, gambar dalam kertas karton yang ditempelkan di dinding. Yang selanjutnya makna multimedia setelah tahun 1980, yaitu penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Yang selanjutnya manfaat multimedia. Yang pertama itu menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya. Yang kedua memperbesar benda kecil yang tidak tangkap oleh mata atau memperkecil benda sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Yang ketiga menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung cepat atau lambat seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, tata surya, perkembangan tumbuhan, dan sebagainya. Yang keempat itu terdapat privasi di mana siswa tak perlu malu melakukan kesalahan, belajar saat kebutuhan muncul, dan belajar tanpa terikat waktu. Selanjutnya komponen multimedia. Yang pertama animasi. Animasi merupakan kumpulan gambar yang ditampilkan secara bergantian dan berurutan sehingga terlihat bergerak dan hidup. Penggunaan animasi akan membuat lebih menarik dan mudah dimengerti daripada hanya sekedar gambar. Yang kedua, grafis, foto, dan gambar. Grafis, foto, dan gambar merupakan satu kesatuan sebagai sarana pembentukan informasi yang lebih mudah untuk dipahami. Publikasi multimedia menjadi lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi kebosanan. Yang ketiga, teks. Teks merupakan elemen cukup penting dalam pembuatan multimedia yang digunakan untuk menyampaikan ide, isi, dan penjelasan. Yang keempat, video. Video merupakan kumpulan gambar yang saling berurutan sehingga menimbulkan efek gerak secara visual. Tujuan pembuatan video agar tampilan yang dihasilkan lebih menarik. Yang kelima, audio. Audio juga berperan penting dalam pembuatan multimedia untuk mempertegas suatu informasi yang ingin disampaikan. Selanjutnya, pembagian multimedia berdasarkan penyajian itu ada dua, multimedia linear dan multimedia interaktif. Multimedia linear merupakan multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Sedangkan multimedia interaktif merupakan multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Selanjutnya, multimedia interaktif dibagi lagi menjadi dua, yaitu multimedia interaktif hierarki dan multimedia interaktif non-linear. Pada multimedia interaktif hierarki, pemakai memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Sedangkan pada multimedia interaktif non-linear, memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Selanjutnya, strategi penyajian multimedia interaktif ada 4. Yang pertama itu simulasi. Simulasi merupakan model atau penyederhanaan dari situasi, objek, kejadian sesungguhnya. Model simulasi masih mengandung elemen-elemen pokok dari sesuatu yang disimulasikan. Yang kedua, drills. Drills berisi rangkaian soal-soal latihan guna meningkatkan keterampilan dan kecepatan berpikir pada mata pelajaran tertentu. Yang ketiga, ada tutorial. Dalam metode tutorial, komputer berperan layaknya sebagai seorang guru. Siswa harus bisa berpartisipasi aktif dalam proses belajarnya dengan berinteraksi dengan komputer. Materi pelajaran dalam satu subtopik disajikan lebih dulu, kemudian diberikan soal latihan. Kemudian siswa merespon dan komputer akan menganalisis. Yang keempat itu games. Games adalah metode permainan yang dapat diakomodasikan. Games yang digunakan tentu yang bersifat edukatif. Beberapa jenis game yang bisa digunakan antara lain adventure, board, card, quiz, dan lain sebagainya. Selanjutnya, karakteristik multimedia interaktif.
Yang pertama, interaktivitas. Memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan media dengan bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar atau bentuk yang lainnya. Yang kedua, harus memberikan kontrol sepenuhnya pada pengguna untuk menghentikan, mencatat hal yang penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami. Yang ketiga, bersifat mandiri. Dalam artian, produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Yang keempat, dari segi konten. Didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statisnya model media konvensional. Yang kelima, dapat mengakomodasi cara belajar yang berbeda-beda sesuai kemampuan, kesiapan, serta dapat menyesuaikan kemampuan diri. Selanjutnya, level interaktivitas. Pada bagian pertama ada navigasi video, navigasi audio, dan kontrol animasi. Untuk navigasi video dan audio adalah seperangkat tombol yang berfungsi untuk mengontrol jalannya video atau audio. Siswa dapat berinteraksi melalui tombol ini agar dapat memainkan dan mematikan video atau audio yang ada dalam multimedia pembelajaran interaktif. Level interaktivitas dari navigasi video atau audio ini termasuk dalam kategori rendah. Yang selanjutnya ada kontrol animasi. Kontrol animasi adalah seperangkat tombol untuk mengatur jalannya animasi. Fungsi tombol ini dibuat sesuai dengan kebutuhan jenis animasi yang akan diatur. Kontrol animasi ini bisa lebih kompleks dari sekedar tombol play dan stop seperti pada navigasi video. Selanjutnya pada bagian kedua ada navigasi halaman dan kontrol menu atau link. Navigasi halaman adalah seperangkat tombol yang berfungsi untuk mengeksplor halaman multimedia pembelajaran interaktif, maju satu halaman, mundur satu halaman, atau menuju halaman lain yang diinginkan. Siswa dapat berinteraksi melalui tombol ini untuk membuka halaman-halaman yang ada dalam multimedia pembelajaran interaktif, sebagaimana dia membuka halaman buku tercetak. Level interaktivitas dari navigasi halaman ini termasuk kategori yang lebih tinggi dari navigasi video atau audio. Yang selanjutnya ada kontrol menu atau link. Kontrol menu atau link adalah objek yang berupa teks, gambar, atau ikon yang diberi properti hyperlink, sehingga apabila objek tersebut diklik, maka multimedia pembelajaran interaktif akan menampilkan halaman atau objek lain yang diinginkan. Kontrol ini biasanya digunakan untuk membuat menu atau link. Meskipun level interaktivitasnya sama dengan level navigasi halaman, tetapi kontrol ini lebih fleksibel dan variasi objek yang ditampilkan lebih banyak, misalnya pop-up, animasi, dan lain-lain. Selanjutnya pada bagian ketiga ada hypermap, respon feedback, drag and drop, control game, dan kontrol simulasi. Yang pertama itu hypermap. Istilah hypermap menunjuk pada sekumpulan hyperlink yang berupa area yang membentuk suatu area lebih besar, sehingga apabila hyperlink tersebut diklik, maka akan ditampilkan secara pop-up deskripsi dari area tertentu. Contohnya, peta di Indonesia di mana bila mouse kita arahkan ke provinsi tertentu, maka akan tampil pop-up deskripsi tentang provinsi tersebut. Yang selanjutnya ada respon feedback. Interaktivitas berupa respon feedback adalah mekanisme aksi-reaksi dari suatu program yang interaktif. Siswa memberikan respon karena adanya permintaan dari program dan selanjutnya program memberi umpan balik yang sesuai. Feedback dari program ini bisa dilanjutkan dengan respon dan feedback tahap berikutnya. Respon feedback biasanya diterapkan dalam pembuatan kuis. Selanjutnya, drag and drop. Drag and drop adalah aktivitas memindahkan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain dalam layar. Cara melakukan drag and drop dengan menggunakan mouse adalah memilih suatu objek dengan mengklik mouse, sambil tombol mouse tetap dipertahankan dalam posisi diklik. Pindahkan objek ke tempat baru, setelah itu lepaskan tombol mouse dan objek akan berada di tempat baru. Drag and drop sangat baik digunakan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam multimedia pembelajaran interaktif, sehingga siswa menjadi termotivasi dalam belajar. Drag and drop termasuk interaktivitas tingkat tinggi. Selanjutnya, control game. Level interaktivitas yang paling tinggi dapat ditemukan di game. Pengguna sangat intensif terlibat dalam aktivitas ketika memainkan game. Multimedia pembelajaran interaktif yang menggunakan model game sangat disukai oleh siswa karena siswa merasa seperti bermain. Game yang baik tentu saja berisi materi pembelajaran. Selanjutnya ada kontrol simulasi. Berbeda dengan animasi di mana pengguna hanya melakukan kontrol atas jalannya proses.
Namun dalam simulasi, pengguna dimungkinkan melakukan interupsi atas jalannya proses. Pengguna dapat memberikan input sehingga proses bisa berubah. Kontrol yang lebih luas inilah yang membuat simulasi lebih unggul dalam meningkatkan motivasi belajar. Sekian penjelasan saya mengenai Bagam Multimedia Pembelajaran. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.